Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Komaria. Saya adalah mahasiswa semester 3 jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas. Video ini dibuat untuk mengikuti Education Loans Competition yang diadakan oleh Institut Teknologi Kalimantan dengan tema Education During a Pandemic. Nah, subtema yang akan dibahas pada video ini adalah mengenai kesehatan mental. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sebenarnya kesehatan mental? Jadi kesehatan mental itu adalah kondisi ketika batin dan watak seseorang berada dalam keadaan normal, sehingga mereka mampu menjalankan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berefek pada kesehatan fisik saja, namun juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Berbagai permasalahan akibat pandemi COVID-19 ini dinilai menjadi sumber stres baru bagi masyarakat. Nah, hal ini membuat saya tertarik nih untuk membahas bagaimana permasalahan kesehatan mental di era pandemi ini. Karena kita ketahui bahwa sebagian masyarakat masih merasa kesehatan mental itu bukanlah prioritas yang penting, bukanlah hal yang utama. Namun nyatanya kesehatan mental dan kesehatan fisik ini sama-sama penting. Nah, di video ini akan dibahas bagaimana sih gangguan-gangguan kesehatan mental dan permasalahannya, serta bagaimana nih solusinya agar kita bisa menjalankan kehidupan di era pandemi ini dengan keadaan yang damai, aman, dan tentram. Nah, teman-teman semua, begitu banyak sekali berita mengenai permasalahan kesehatan mental di era pandemi ini. Untuk itu perlu nih diketahui bagaimana sih sebenarnya permasalahan kesehatan mental di era pandemi ini. Dapat kita lihat pada diagram bahwa masalah psikologis terbanyak ditemukan pada kelompok usia 17-29 tahun dan lebih dari 60 tahun. Nah, untuk kategori jenis kelamin yaitu sekitar 71% adalah wanita. Berbagai macam gangguan kesehatan mental di era pandemi ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor-faktor seperti karantina dan social distancing. Kita ketahui bahwa karantina yang dijalani ini sebagian besar meningkatkan rasa kesepian, ketakutan akan kerentanan virus, bosan, stres, cemas apakah kita rentan terhadap virus, apakah kita kebal terhadap virus COVID-19 ini. Nah, ketakutan ini juga diikuti oleh ketakutan orang-orang sekitar, sehingga semakin banyaklah gangguan kesehatan mental yang dialami. Faktor selanjutnya adalah masalah ekonomi. Selama pandemi COVID-19 ini kita ketahui bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, para karyawan harus terpaksa diberhentikan. Ketika mereka diberhentikan, mereka kehilangan pekerjaan dan keuangan mereka bermasalah. Nah, ketika keuangan mereka bermasalah, mereka mulai memikirkan bagaimana cara mereka bertahan hidup, bagaimana cara mereka mencukupi kehidupan mereka sehari-hari, sedangkan mereka tidak punya pekerjaan. Nah, hal inilah menjadi pendorong utama pemicu stres hingga menyebabkan gangguan mental pada yang mengalaminya. Faktor yang terakhir adalah mengenai kegiatan sosial. Tentu kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial di mana mereka saling berinteraksi. Nah, ketika sebagian besar orang yang bekerja harus di luar bekerja dengan kegiatan sosial, tiba-tiba mereka harus dibatasi, tentunya ada perasaan aneh dalam diri mereka dan muncullah rasa bosan, rasa sepi, serta stres yang mereka alami. Berbagai macam faktor penyebab permasalahan kesehatan mental tadi tentunya menjadikan gangguan mental bagi setiap orang yang mengalaminya. Contohnya seperti stres, depresi, mereka mengalami insomnia, yaitu mengalami kesulitan untuk tidur, kemudian rasa takut dan rasa cemas, mereka takut akan kehidupan mereka sendiri dan keluarganya. Kemudian yang paling parahnya lagi adalah penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Nah, yang terakhir gangguan mental yang mereka alami yaitu adalah gangguan psikomatis. Jadi gangguan psikomatis ini adalah di mana mereka mengalami kecemasan yang begitu berlebihan. Mereka cemas akan pekerjaan mereka cemas akan keluarga mereka cemas akan terserang virus COVID-19, mereka cemas bagaimana nanti jika mereka terkena virus COVID-19. Nah, hal inilah yang harus kita hindari. Dari berbagai macam permasalahan tadi, tentunya ada solusi nih yang bisa kita lakukan agar terhindar dari gangguan mental di era pandemi. Nah, yang pertama adalah usahakan untuk selalu melakukan aktivitas ketika kita berada di rumah, agar kita tidak bosan dan stres. Misalnya kita bisa berkumpul bersama keluarga, berbagi cerita, video call dengan teman, atau kita melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, berkebun, dan sebagainya. Yang kedua adalah buat teman-teman yang senang sekali dalam dunia bisnis atau sedang sulit dalam mencari pekerjaan, di era pandemi ini banyak sekali inovasi-inovasi bisnis baru yang mulai bermunculan. Nah, hal ini menjadi kesempatan baru untuk kita bisa berjualan online, menjadi reseller atau retailer, ataupun bisa menciptakan ide bisnis baru. Tentunya ini akan membuat aktivitas baru bagi kita, sehingga kita terhindar nih dari rasa bosan, stres, atau tidak menyenangkan. Yang terakhir, yang paling penting dan yang paling utama adalah self-love dan self-talk. Artinya kita harus bisa meyakini dalam diri kita sendiri bahwa kita bisa beradaptasi dengan keadaan ini, kita bisa menjalankan keadaan ini dengan nyaman dan damai. Ketika kita sudah mendapatkan energi positif dari dalam diri kita, tentunya kita akan merasa nyaman menjalankan kehidupan di era pandemi ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ingin mengucapkan Happy Dies Natalis ITK ke-7, Dies Natalis ITK ke-7, The Magnificence of Borneo.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.